kebutuhan hidup makin meningkat, ya. Kemudian juga tuntutan pekerjaan juga makin tinggi, gitu ya. Persaingan pekerjaan juga semakin ketat. Itu kadang memaksa seseorang itu untuk bekerja keras untuk memenuhi semuanya ini, sehingga dia melupakan hal lainnya, gitu ya. Ini akan terjadi konflik nantinya. Ngonten hari ini saya sudah bersama dengan Dr. Mardia Hanif, Kepala Bidang Pelayanan Medis Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi Solo, dan juga praktisi work-life balance. Halo Dr. Hanif, selamat pagi. Selamat pagi. Masuknya generasi Z atau anak-anak muda di dunia kerja ini memberikan rona atau warna baru di iklim kerja kita, dokter. Akhir-akhir ini atau ya dewasa inilah kita mendengar istilah work-life balance. Kalau kita dulu waktu kerja itu kan work-life balance itu apa? Nggak terpikirkan ya dari istilah itu. Betul. Tapi semenjak anak-anak muda yang lebih kreatif ini mulai masuk work-life balance, mereka menuntut kerja itu ya nggak cuman kerja aja. Kerja itu hanya bagian kecil dari aspek hidup mereka gitu. Tapi mereka tetap menuntut biar kehidupannya itu seimbang, baik kerja maupun menjalani aspek kehidupan yang lain. Nah, menurut Dr. Hanif ini saya sebut sebagai praktisi work-life balance karena di sini sebagai Kepala Bidang Pelayanan Medis tentu busy banget dari pagi sampai sore udah kerja ya dok, di rumah masih praktik dokter, tapi masih sempat arisan, masih bisa jalan, reuni jalan, jalan-jalan sama keluarga juga masih jalan ya dokter ya? Nah menurut pandangan Dr. Hanif sendiri, work-life balance itu apa sih dokter? Iya Mbak Ana, jadi di era sekarang ini ya, memang kebutuhan hidup makin meningkat, ya, karena gaya hidup zaman sekarang itu sudah sedemikian rupa, hebohnya. Kemudian juga tuntutan pekerjaan juga makin tinggi, gitu ya. Persaingan pekerjaan juga semakin ketat, itu kadang memaksa seseorang itu untuk bekerja keras untuk memenuhi semuanya ini, sehingga dia melupakan hal lainnya, gitu ya. Jadi ini akan terjadi konflik nantinya antara pekerjaan dan juga kehidupan pribadinya seseorang, gitu ya. Jadi work-life balance itu adalah suatu kondisi yang ini impian semua orang nih. Saya yakin ini impian semua orang. Karena work-life balance itu adalah kondisi di mana seseorang itu mampu mengatur dan membagi waktunya itu antara tanggung jawab pekerjaan dan tanggung jawab di luar pekerjaan, gitu ya, seperti kehidupan pribadi dan keluarganya. Karena kalau misalnya ini tidak diatur, tidak dibikin seimbang, itu nantinya akan muncul konflik, gitu ya, konflik antar keduanya. Dan analoginya itu sebetulnya seperti sebuah roda yang berputar ya. Jadi roda yang berputar tuh agar bisa sempurna berputar dengan semestinya, itu jeruji-jerujinya tuh harus sama panjangnya, gitu ya. Mudahnya seperti itu. Jadi kalau jerujinya tidak sama panjangnya, apakah tidak bisa berputar? Bisa berputar, tapi nanti akan banyak goncangan dalam perjalanannya. Jadi analoginya seperti itu. Jadi memang ini impian semua orang, dan secara sederhana adalah work-life balance itu adalah kondisi di mana seseorang mampu mengatur waktu dan energinya dan dananya juga secara seimbang antara pekerjaan dan kehidupan pribadi atau keluarganya. Jadi seperti itu Mbak Ana. Berarti keseimbangan antara, kalau manusia itu kan kadang ada tiga aspek dok, ada waktu, energi, dan uangnya, dananya itu tadi. Jadi ketiganya itu bisa sinergis jalan bareng gitu ya dok ya. Nggak kayak yang kalau sekarang itu, jadi kita tuh udah nggak bisa memegang prinsip kesuksesan itu hanya bisa diraih kalau kita kerja dari pagi bahkan sampai malam setiap hari, pulang hanya cuma tinggal tidur aja, kayak kerja pulang cuman numpang tidur sama mandi toh, itu terus nanti besok paginya bekerja lagi, gitu ya. Bekerja lagi,
Terus sekarang anggapan kayak gitu tuh udah nggak zaman ya, Dok? Iya, betul. Jadi kalau mungkin dulu ada ini ya, orang ada yang bekerja keras, Ya. duitnya banyak gitu ya, rumahnya mewah, ada kolam renangnya, tapi dia sendiri tidak bisa menikmati gitu ya. Karena apa? Waktunya tuh habis untuk bekerja. Jadi apa namanya? Ini namanya kondisi work life balance tidak tercapai nih, gitu ya. Jadi apa gunanya orang bekerja keras tapi tidak bisa menikmati apa yang dihasilkan? Salah-salah keluarganya terabaikan, hobinya sendiri tidak bisa dijalankan, dan uangnya itu bisa saja loh ya habis begitu saja untuk mereda stres yang dirasakan. Ya, jadi saya kira memang kondisi work life balance ini harus kita upayakan, apalagi di era seperti sekarang ini. Itu belum kalau nanti diomongin sama tetangganya ya, Dok, karena nggak pernah datang rapat RT. Ya betul, ini kok kerja terus ya, bekerja keras. Bisa menimbulkan penyakit juga gitu ya. Orang-orang yang bekerja keras tanpa memperhitungkan yang lain-lainnya itu dia bisa malah muncul berbagai macam penyakit karena dia stresernya jadi lebih tinggi gitu ya. Dengan menerapkan work life balance ini, selain untuk mengurangi atau menghindari konflik yang bersinggungan tadi, manfaat yang lain itu apa, Dokter, dari banyak sih. Jadi kalau misalnya tentunya nomor satu adalah ini ya, kalau misalnya work life balance itu bisa kita capai, itu orang akan, yang pertama dia akan terhindar dari berbagai macam penyakit. Ya, satu itu karena apa? Karena orang yang mencapai kondisi work life balance, dia biasanya akan lebih bahagia, lebih bahagia, dan kebahagiaan itu akan membuat pikiran itu positif, orang selalu berpikir optimis, dan pada akhirnya adalah imunitas tubuh akan meningkat, gitu ya. Kalau imunitas tubuh meningkat, selanjutnya adalah otomatis terhindar dari berbagai macam penyakit, termasuk penyakit mental, bukan hanya penyakit fisik saja. Manfaat yang lain, Dokter? Manfaat yang lain selain sehat fisik dan mental, yang kedua tentunya kinerjanya pasti akan meningkat, ya, performa di tempat kerjanya juga pasti akan meningkat karena orang ini biasanya akan fokus dalam bekerja karena dia tidak mikirkan lagi keluarga saya bagaimana, kehidupan pribadi saya bagaimana, karena dia punya waktu yang dia bisa bagi secara seimbang tadi. Jadi ketika dia bekerja, dia akan fokus bekerja. Otomatis kalau orang fokus bekerja, kinerjanya juga pasti akan meningkat, dan energinya dia itu selalu positif gitu ya. Jadi ini saling mendukung ya, sehingga selain fokus bekerja dan sebagainya, yang ketiga tadi tentunya stres juga akan berkurang banyak, karena dia tidak khawatir lagi ketika bekerja memikirkan yang di rumah. Ketika dia di rumah juga tidak memikirkan lagi bekerja, karena semuanya sudah dia bagi, dia atur secara seimbang tadi. Oh gitu ya. Berarti justru ketika kita kerja setiap hari ini, Dok, dari pagi sampai malam kerja terus gitu, belum jaminan kalau kinerjanya itu pasti meningkat ya, Dok. Iya betul, karena kita harus tahu nih caranya bagaimana nih kan gitu kan. Pasti pertanyaan lanjutannya adalah caranya bagaimana nih supaya kita bisa ngatur seperti ini gitu ya. Memang tidak gampang, tidak gampang, tapi bukan berarti tidak bisa dilakukan gitu ya. Apa namanya? Yang pertama caranya adalah kita harus kerja cerdas. Ya, saya kira setuju ya, kerja cerdas dan produktif. Itu maksudnya bagaimana? Kita mesti kenal kekuatan dan kelemahan kita sendiri. Ya, satu itu. Kemudian yang kedua, kita mesti bekerja itu sesuai prioritas. Betul sekali. Prioritas harus dipikirkan. Iya, harus dipikirkan gitu ya. Ada orang yang kerja sepertinya sibuk sekali, tapi ternyata yang dikerjakan itu yang remeh-remeh, yang remeh-remeh gitu ya, dan bukan yang prioritas. Jadi kita mesti membagi ya, membagi pekerjaan kita itu. Yang pertama itu yang mendesak dan penting, mungkin itu yang harus dikerjakan duluan. Yang kedua yang mendesak tapi tidak penting. Yang ketiga tidak mendesak tapi penting. Yang keempat
tidak mendesak, tidak penting. Ya. Bisa besok-besok berarti. Ya, itu bisa diurutkan nanti, itu supaya kita tidak terjebak dalam lingkaran pekerjaan yang nggak selesai-selesai, gitu ya. Tuh, kemudian setelah membagi berdasarkan prioritas ini, tentunya juga kita mesti membangun relationship dan kerjasama dengan tim kita, gitu ya, supaya pekerjaan ini bisa dibagi sesuai dengan jobnya masing-masing, dan tentunya kalau semua bisa bekerja sama dengan baik, pekerjaan ini akan lebih cepat selesai, gitu ya. Iya, berarti bukan yang hangabe itu ya dok ya? Iya. Saya mengerjakan semua hal, gitu. Iya, itu nanti itu mesti harus punya tim yang, karena kan kita bekerja tentunya tidak sendiri ya, pasti punya tim, punya rekan, punya atasan, punya bawahan mungkin, gitu ya. Jadi ini semua harus diberdayakan semuanya sesuai dengan job masing-masing, gitu ya. Kemudian apalagi tadi mengatur waktu, artinya kita harus pintar mengatur waktu. Kalau misalnya memang sudah waktunya istirahat, karena tubuh kan juga harus diopeni nih, gitu ya, tidak boleh bekerja terus. Kalau memang waktunya istirahat, sempatkan waktu untuk istirahat dan sebagainya. Itu penting sekali. Jadi semua ini bisa dimulai dari diri kita sendiri, dan ini mesti dilatih supaya kondisi work life balance itu bisa tercapai, gitu. Dan mungkin nanti caranya seperti apa lagi selain kerja cerdas, selain tadi atur waktu, prioritas dan sebagainya. Mungkin juga ini lingkungan kerja kita juga harus dibuat senyaman mungkin. Misalnya meja kerja ditata rapi, gitu ya. 5R kalau kita HI tak ingat. 5R. Rapi, ringkas, resik, rapi, rawat, rajin, itu ya. Itu sangat membantu sekali, karena kalau misalnya kita bisa bayangkan kalau misalnya lingkungan kerja kita nggak nyaman, berantakan dan sebagainya, mau cari barang saja susah dan sebagainya, itu akan menghambat waktu kerja kita, dan akibatnya bisa saja yang harus segera dikerjakan terhambat hanya gara-gara ini. Lah itu akan muncul masalah. Jadi itu penting sekali mengatur dan membuat lingkungan kerja kita nyaman, gitu ya. Jadi dengan cara 5R, gitu ya. Kemudian yaitu tadi bangun relationship dengan teman-teman yang lain, mungkin supaya suasananya tidak hanya di tempat kerja saja, mungkin hangout bareng, gitu. Silahkan saja itu cari suasana baru supaya ya mungkin hahaha di luar pekerjaan, enggak masalah, gitu ya. Jadi supaya itu bisa kita bisa mencapai kondisi work life balance itu. Jadi tidak tergantung hanya satu saja, tapi semuanya yang tadi saya sebutkan itu harus di-manage dengan baik. Saya kira begitu Mbak Ana. Oke. Saya tuh pernah dengar kayak ada lelucon sih dok di internet. Jadi itu kemarin waktu lebaran itu ada dagelan tuh kayak lebaran boleh saja asal bawa laptopnya gitu dok. Ini tuh kan menyalahi kaidah work life balance nggak sih dok? Apa kata Gen Z? Sebenarnya kalau kita kadang ada peraturan di mana ya memang kita diperlukan untuk segera menangani kerjaan meskipun sedang di rumah, kayak mungkin teknisi IT, engineer kayak gitu-gitu ya dok ya. Kayak gitu untuk mengatur biar bisa balance gitu gimana dokter? Apakah ada trik khusus? Ya, jadi ini tergantung dengan memang ini ya, untuk faktor-faktor yang berpengaruh dulu ya terhadap work life balance ini, salah satunya itu adalah karakteristik pekerjaan. Satu, karakteristik kepribadian, itu penting juga. Yang kedua, karakteristik keluarga, itu juga penting juga. Betul yang ketiga, karakteristik pekerjaan. Nah, seperti tadi Mbak Ana sampaikan tuh masuk di faktor yang berpengaruh di karakteristik pekerjaan, gitu ya. Pola kerja, beban kerja, waktu kerja dan sebagainya. Dan yang keempat, terutama yang penting yang faktor berpengaruh itu adalah sikap kita dalam menghadapi semuanya ini, gitu ya. Nah, terkait dengan tadi, gimana nih kalau memang pekerjaannya mengharuskan di rumah memang harus standby, yaitu kita mesti harus mensikapinya dengan apa ya? Kan bukan setiap saat pasti harus dihubungi ya. Jadi kita mesti pintar-pintar membagi kalau di rumah memang waktunya menghandle pekerjaan karena memang mengharuskan job desk-nya memang seperti itu, ya kita lakukan.
tetapi jangan sampai itu mengabaikan mungkin waktu yang lain. Tentunya kan pasti akan bisa diatur ya, gitu ya. Saya ambil contoh misalnya, saya aja dulu ya, mungkin, betul nih. Mungkin ini nyambung juga ke karakteristik keluarga juga, gitu ya. Pekerjaan dan keluarga mau jadiin satu. Contohnya adalah saya mungkin di rumah masih harus handle, misalnya ada apa dari kantor gitu ya. Tapi kan itu tidak setiap saat gitu ya. Tetapi saya misalnya waktu dulu anak-anak saya masih kecil gitu ya, ketika saya di rumah, saya sejak anak-anak tidur sama saya, bangun tidur, saya mandiin, saya suapin, saya siapin semuanya. Jadi ketika saya tinggal bekerja itu dia happy saja, gitu ya. Sehingga saya ketika di kantor saya nggak akan kepikiran seperti itu, gitu ya. Jadi makanya salah satu karakteristik keluarga itu kita mesti menyiapkan salah satunya, contohnya seperti itu. Nah, kembali ke pekerjaan tadi, tentunya mestinya kan harus ini ya, kalau memang mengharuskan membawa laptop, handphone, apalagi memang harus monitor ya. Tapi kan itu sebetulnya kan tidak setiap hari seperti itu. Kan tentunya kan misalnya ambil contoh ada jadwal nih hari apa harus pegang handphone nih gitu ya. Berarti ya kita bisa mengatur saja, mungkin hobi saya atau saya mau hangout bersama teman-teman atau dengan keluarga saya di hari yang lain, mungkin bisa seperti itu. Jadi tentunya itu tadi Mbak Ana, mesti harus diatur gitu ya. Jadi bukan berarti kalau sudah di rumah ya sudah enggak urusan pekerjaan lah, kembali gitu. Ke karakteristik pekerjaannya apa yang kita hadapi gitu. Itu juga berlaku untuk tenaga kesehatan ya dok, mungkin kayak dokter, perawat kan kerja shift, itu pulang itu pengennya itu sebenarnya juga habis pulang kerja pengenku ya olahraga, bisa jalan-jalan, nonton gitu, tapi kadang kalau udah capek, udah apalagi seminggu nge-shift gitu, misalnya ketemu banyak pasien terus gitu, harus bisa kita atur juga ya dok, betul, menyikapinya. Dan gitu. Salah satunya ya itu tadi kalau misalnya nurutin pekerjaan mungkin nggak akan ada habisnya ya. Apalagi dokter gitu ya, dokter 24 jam harus standby misalnya. Nah itu pinter-pinternya saja membagi bagaimana. Karena saya lihat juga banyak teman-teman dokter yang masih banyak yang bisa sepedaan, masih banyak yang bisa piknik bersama keluarganya gitu ya. Jadi itu tadi tergantung karakteristik kepribadian tadi. Karakteristik kepribadian ini bagaimana seseorang dan sikap tadi ya. Bagaimana orang ini di tengah-tengah, karena kan nggak mungkin misalnya mau jadi dokter ya konsekuensi menjadi dokter seperti itu. Tetapi kan kita mesti harus memilah-milah. Jadi kita lihat saja lah, banyak juga kok teman-teman dokter yang masih bisa itu malah sepedaan sampai jauh gitu ya. Mungkin hobi yang hobi nyanyi silahkan nyanyi, yang hobi olahraga silahkan hobi olahraga gitu ya. Dan mereka juga masih bisa bersama keluarganya gitu. Berarti tergantung sikap dan ya upaya kita ya dok, bagaimana untuk menyeimbangkan ini semua. Kayak hari ini tuh ada kopi ada jus cafe diet. Mungkin kadang kita dalam sehari-hari juga butuh kopi untuk energy start, energy kick gitu ya dok. Tapi kan kita juga kadang butuh jus biar kita stay bugar gitu ya dok ya. Nah selain tadi ada faktor kepribadian, ada faktor pekerjaan juga, itu faktor apa lagi dokter yang memungkinkan untuk mewujudkan work-life balance? Ya itu tadi ya, saya kira kategorinya 4 itu tadi ya. Jadi satu kepribadian, ya karakteristik kepribadian seseorang. Yang kedua itu karakteristik pekerjaannya gitu ya. Kemudian yang ketiga karakteristik keluarga. Nah kemudian yang keempat sikap tadi, itu saling berkaitan gitu loh. Jadi kita mesti kalau tahu yang berpengaruh apa sih ini dan saya harus bagaimana, itu saya kira kita pasti akan bisa sih dengan segala upaya. Yang penting kita niat. Jadi kita tahu dulu kenapa kita harus mencapai work life balance ini. Karena ini kan tentunya tujuannya adalah untuk hidup kita yang berkualitas kan begitu ya. Hidup kita syukur-syukur duitnya banyak gitu ya. Bisa kemana saja waktunya longgar gitu ya. Energinya cukup, masih sehat dan sebagainya. Itu yang perlu diupayakan saya kira. Makanya tadi di awal saya bilang bahwa ini adalah impian semua orang gitu loh. Betul sekali dokter. Saya tertarik soal yang tadi karakteristik keluarga itu loh dokter. Kan kadang ada keluarga kita tuh yang suka kaget loh, terus
di rumah kok masih bawa handphone, kok masih ngurusi kerjaan rumah sakit gitu-gitu loh dokter. Itu bagaimana sih dok trik menyentuh hati keluarga kita dengan memberikan pengertian gitu dokter? Tentunya mesti harus dibicarakan ya semuanya. Misalnya apalagi yang sudah punya pasangan mungkin ya, Betul sudah sekali. punya pasangan, tentunya pasti saling diskusi kan ini. Jadi kalau misalnya si istrinya bekerja, karakteristik pekerjaannya seperti apa kan si suami kan harus tahu mestinya ya. Job desk-nya apa dan sebagainya dibicarakan, bahwa nanti akan ada satu jadwal di mana saya harus pegang handphone dan sebagainya. Saya kira kalau itu didiskusikan dengan cara-cara yang baik, tentunya pasangan pasti juga akan bisa memahami. Dan kalau misalnya pasangan memahami, saya kira itu juga tidak akan jadi masalah gitu ya. Makanya ini karakteristik keluarga ini yang dimaksudkan adalah seperti itu. Jadi memang mesti keluarga ini juga harus support gitu loh. Karena kan tentunya ketika si pasangan ini minta izin untuk bekerja kan pasti orang bekerja itu kan ada konsekuensinya kan. Betul, begitu toh. Biasanya kan kalau si istri bekerja, ya bekerja enggak apa-apa tapi urusan rumah jangan. Kan begitu toh. Gitu lah itu nanti mesti harus bersama-sama dan tidak model lagi misalnya sama-sama bekerja, tidak ada lagi pekerjaan rumah tangga itu adalah urusan istri kan gitu. Lah itu kan bisa didiskusikan dengan pasangannya gitu. Karena tidak semuanya kan pasti ada asisten rumah tangga gitu ya. Jadi tentunya komunikasi yang baik antar pasangan ini penting sekali supaya masing-masing saling memahami posisinya, saling bisa mensupport. Nah, itu akan apabila ini berjalan dengan baik, kondisi work life balance ini pasti akan lebih mudah dicapai. Gitu Mbak Ana. Oke, Dok. Komunikasi ini ternyata tidak menutup hanya ke keluarga saja untuk mengerti, tapi juga ke teman kerja dan mungkin pimpinan atau atasan kita juga ya, Dok. Betul. Kalau kita rasanya sudah menanggung beban berat nih, kayak menanggung beban negara, ini mungkin kita bisa menyampaikan ke teman-teman, pimpinan. Tuh kabotan banget nih gitu ya, Dok ya. Mungkin biar bisa balancing semua tim itu jatahnya sama. Makanya kan pentingnya itu tadi membangun tim yang solid itu di situ itu gitu ya. Dari sisi pekerjaan kita tidak bisa semuanya mengerjakan sendiri. Jadi mesti harus komunikasi gitu ya. Antar teman, tadi saya bilang antar teman dengan atasannya, dengan bawahannya yang punya bawahan dan sebagainya. Ini mesti harus didiskusikan nih supaya gimana nih semuanya bisa berjalan dengan baik. Oke. Tadi kita sudah membahas tentang pengertian umumnya, bagaimana cara mencapai work-life balance ini gimana, bahkan sampai pengaruhnya ke kesehatan itu bagaimana. Sekarang nih Dok, kita mungkin sudah mencoba untuk menjalankan work-life balance, tapi kita mungkin ada yang belum tahu work-life balanceku ini sukses apa enggak gitu lah. Apakah ini sudah balancing 50-50 atau bahkan masih berat sebelah. Gimana sih Dok, apa indikator yang bisa menunjukkan bahwa ya kehidupan kita tuh sudah balance antara pekerjaan sama kehidupan di luar pekerjaan gitu Dok? Jadi memang ada indikatornya ya, supaya ini sudah tercapai belum sih ini kan itu ya. Jadi yang pertama itu adalah terpenuhinya terpenuhinya kebutuhan antara pekerjaan, kehidupan pribadi dan keluarga ini secara seimbang tanpa mengorbankan salah satunya. Ya jadi baik itu dari sisi pemenuhan ini, cukup pemenuhan ini bukan hanya dari sisi waktu saja, tapi dari sisi energinya dan juga dananya tadi, tanpa mengorbankan salah satunya. Itu indikator yang pertama. Kemudian indikator yang kedua, orang ini masih bisa menjalankan aktivitas lain, hobinya mungkin gitu ya, masih bisa melaksanakan aktivitas di luar pekerjaannya. Mungkin dengan keluarganya, mungkin dengan teman-temannya gitu ya. Kemudian punya waktu tidur yang cukup, gitu ya. Tidak ada anu lagi apa ya, kurang tidur dan sebagainya. Karena dia punya waktu tidur yang cukup karena tentunya kalau semua sudah bisa diatur kan dia akan cukup ya untuk tidur, tidak ada lagi tidak sempat tidur atau tidurnya kurang dan sebagainya. Karena ini rentetannya kalau misalnya tidurnya tidak cukup ini kan besoknya dia masih aktivitas lagi, dan kalau itu berkepanjangan juga akan bikin stresor gitu ya. Jadi itu tadi intinya adalah terpenuhinya secara cukup antara pekerjaan, kehidupan pribadi dan keluarga
tanpa mengorbankan salah satunya, baik dari sisi dana, waktu, energi. Saya pernah baca tuh dokter, katanya kalau kita bisa tidur nyenyak dan nggak gampang marah, itu tandanya kalau hidup kita tuh memang sudah balance dan kita sudah nggak memusingkan tentang pekerjaan kita. Benar nggak sih dok? Iya benar. Iya itu kan boleh dikatakan itu kan sikap ya, tadi yang salah satu yang berpengaruh tadi. Sikap kita menghadapi kehidupan kita itu seperti apa gitu loh. Karena gini, setiap peristiwa itu sebetulnya netral ya, tinggal kita saja yang memaknainya, mau positif apa negatif ini. Itu salah satu sikap yang harus kita pupuk ya dalam diri kita. Jadi kayak misalnya hujan itu merugikan apa menguntungkan gitu ya. Hujannya sendiri, hujannya sendiri kan netral gitu ya. Tergantung persepsi kita nih, apa dulu nih, bagaimana cara kita memandang. Jadi itu pentingnya sikap tadi Mbak Ana, supaya semuanya itu tadi bisa seimbang, bisa diatur dengan baik dan sebagainya. Selain yang faktor-faktor yang tadi saya sebutkan, memang terutama dari sikap kita sendiri yang menentukan gitu ya. Jadi kunci biar hidup kita itu balance antara work sama life ini balance, salah satu kuncinya stay kusnuzon itu tadi ya. Iya biar hidup kita tuh happy gitu ya, happy, bahagia, dan itu tadi imunitas tubuh meningkat, relationship dengan teman-temannya juga jalan, pekerjaan baik, kinerjanya baik, sama tetangga juga, hubungan sosialnya juga baik gitu ya. Jadi itu indikatornya tadi, dia masih bisa melaksanakan hobinya, masih bisa olahraga, tidurnya cukup, dia punya teman-teman deket mungkin yang dia bisa mungkin dolan kemana, kemudian melakukan aktivitas apa dan sebagainya tanpa mengganggu yang lainnya. Gitu. Intinya sih seperti itu. Dokter Hanif, mungkin ada take home message buat sahabat ngonten ini, mungkin dengan nonton podcast ini sudah tergugah untuk wah kehidupan gue ini kok kurang balance ya, aku mau mulai buat mencoba work life balance. Mungkin ada yang bisa diterapkan sama sahabat ngonten dokter. Ya, jadi gini Mbak Ana, work life balance memang tidak mudah, tetapi bukan berarti tidak bisa. Ya. Jadi kita mesti mengupayakan, dan itu bermula dari mindset tadi. Bagaimana kita hidup kita itu kita sendiri yang mengatur. Jadi bagaimana kita harus bisa mendudukkan porsinya pekerjaan dan kehidupan kita pribadi tanpa saling mengganggu antar keduanya, agar hidup kita berkualitas gitu ya, sehingga kita hidup sekali dibikin happy gitu ya. Itu pekerjaan jalan, hobi jalan, pribadi jalan, keluarga jalan, semua baik-baik saja. Semua balance. Balance, namanya balance. Jadi semuanya harus seimbang. Kayak lambang zodiak Libra ya dok ya. Betul, timbangannya harus sama. Gitu. Oke, terima kasih Dokter Hanif, waktunya sudah bersedia meluangkan waktu hari ini. Oke, sahabat ngonten, demikian konten hari ini. Thank you for watching. Nantikan konten edisi selanjutnya. Ya, terima kasih.